Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri bagian yang kita renungkan sepanjang bulan ini tentang mengatasi kekhawatiran. Sekarang kita akan berbicara bagaimana hidup tanpa kekhawatiran yang salah. Saudara-saudara, istilah kata kekhawatiran yang salah sengaja saya bikin untuk menunjukkan supaya jangan sampai kita salah paham atau kemudian kita menjadi orang-orang Kristen yang naif, tidak berpikir lalu bisa seperti kebiasaan banyak orang Kristen, bim salah bim semua beres gitu ya, nggak akan ada khawatir lagi, semua oke gitu. Nah, itu akhirnya hanya menciptakan kemunafikan karena ternyata dalam kehidupan semua terjadi. Tapi bagaimana memilah? Ini perlu. Nah, mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan Alkitab kepada kita untuk kita pelajari baik-baik. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Itu Matius 6:33. Tapi dalam 1 Petrus, kemudian di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi perhatikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini menjadi menarik bagian ini untuk kita lihat. Apalagi ayat 8 kemudian diingatkan oleh Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke. Dia bisa menelan kamu sewaktu-waktu, karena itu berhati-hati lawan dia dengan imanmu. Nah, mari kita memikirkan bagian ini. Yang pertama, saudara yang kekasih, bagaimana sebetulnya kita bisa hidup tanpa kekhawatiran yang salah? Nah, ini perlu. Ya, karena pertama saya memakai istilah kekhawatiran yang salah tadi, karena tidak mungkin manusia tidak khawatir. Karena Paulus sendiri pun pernah merasa khawatir terhadap sesuatu kalau kemudian kamu menjadi tidak setia. Iya dong, saya akan khawatir kalau kemudian anak saya tidak sungguh-sungguh beriman. Saya beriman, anak saya akan jadi orang baik. Tetapi kalau di dalam situasi kemudian dia menjadi bergaul dengan orang nakal misalnya, saya khawatir kalau sampai dia jatuh dalam dosa. Tetapi kekhawatiran itu benar kan? Harus malah. Tetapi saya bukan soal khawatir nanti kalau kemudian dia mati misalnya, atau dia sakit atau apa, itu bagian yang lebih grade rendah lagi. Kekhawatiran saya adalah bagaimana kalau dia terguncang dan jatuh dalam iman percaya. Nah, yang kedua tentu kalau ada sesuatu yang tidak baik pada dia. Ya, yang paling rendah kalau kita membayangkan sesuatu yang berlebihan terjadi pada dia. Nah, itu kan menjadi tidak baik. Ya, apalagi kalau kemudian karena kekhawatiran itu lalu saya menjadi histeris, makin tidak baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana hidup tanpa kekhawatiran yang salah tadi? Itu sebab menjadi pokok pikiran kita. Khawatir itu pasti ada dalam hidup ini. Dan khawatir itu boleh menjadi sah kalau diarahkan kepada yang tepat. Kekhawatiran kalau kamu menjadi rubuh dalam keimananmu. Ya, jadi bukan kekhawatiran tentang saya, tetapi kekhawatiran saya tentang kamu, istilahnya begitu. Nah, Paulus punya perasaan yang sering kali diungkapkan kepada jemaat. Apa Paulus kurang beriman? Tidak. Paulus tahu imannya dan Paulus tahu urusannya. Urusan Paulus adalah berurusan dengan orang yang lainnya. Murid-murid atau orang-orang Kristen yang dia lihat pasang surut dalam keimanannya, sehingga selalu menimbulkan kekhawatiran kalau mereka berbelok, kan begitu. Nah, itu sesuatu yang normal, tetapi bukan tentang saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran kita harus menjadi kekhawatiran yang mengarah kepada kesadaran diri. Kenapa kita bisa khawatir? Kita mau tidak mau pasti punya kekhawatiran karena kita manusia ciptaan yang terbatas, bukan? Kita bukan manusia yang tidak terbatas, sehingga kekhawatiran hanyalah ekspresi dalam keterbatasan kita. Tetapi dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita adalah manusia milik Kristus, bukan? Yang kita percaya Kristus pasti pelihara kita. Nah, makanya kekhawatiran kita bukan lagi menyangkut apa yang kita makan, minum, pakai, tetapi kekhawatiran kita adalah menyangkut bagaimana situasi di sekitar kita, termasuk diri kita, untuk tetap taat, tetap berjalan dalam kesucian, ketulusan, sehingga kita menjadi sungguh-sungguh di dalam keberimanan kita. Nah, itu menjadi kekhawatiran yang penting. Karena itu, aspek pertama yang menjadi perlu adalah apa yang dikatakan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah.
Nah, saudara, kesalahan kita dalam hidup kita selalu mencari hal-hal yang bersifat sandang, pangan, papan tadi. Ya, yang karenanya Tuhan mengkritik orang-orang Israel karena hanya ribut soal isi perut, soal lapis badan, alias pakaian. Dia tidak mau kita terjebak di dalam perangkap yang salah, berkutat di sana, berputar-putar di sana. Karena itu tidak mencerminkan keunggulan, keimanan, kekristenan kita. Itu justru hanya menunjukkan kesamaan kita dengan dunia, dan itu menjadi sesuatu aib yang memalukan. Nah, oleh karena itu, tiap kita harusnya di dalam hidup kita jalani di dalam takut akan Tuhan, dan bagaimana kita memainkan hari-hari kita serius dengan sejalan dengan apa yang Tuhan mau, dan bagaimana kita mengatur segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jadi cari dahulu kerajaan Allah. Nah, itu yang menjadi penting. Oleh karena itulah saudara, mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita harus jadi bisnis utama kita. Semakin kita mengerti kehendak Allah karena pencarian kita, semakin kita pahami kehendak Allah karena pencarian kita, maka semakin kita kenali Dia. Dan kalau kita semakin mengenali Dia, semakin tenang hidup kita, semakin tenang batin kita, semakin tenang hari-hari kita. Nah, ini yang menjadi perlu. Nah, oleh karena itu, di dalam perjalanan kehidupan keberimanan kita mesti sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita mesti sungguh-sungguh berjalan di jalan yang Tuhan mau, supaya seluruh kehidupan kita itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita kerjakan, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itulah, ini menjadi bagian-bagian yang penting untuk kita pahami di dalam hari-hari kita, sehingga dengan demikian hidup kita selalu diwarnai, hidup kita selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh dituntun, dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, ini perlu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana kita menumbuh kembangkan keimanan, kesungguhan kehidupan kita menjadi sebuah gairah yang penting dalam hari-hari kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita dan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ini perlu. Nah, oleh karena itulah, kegairahan saudara dan saya harusnya adalah terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia akan cukupkan semuanya kok. Logika sederhananya begini, saudara. Kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kan saudara mau mencari apa yang menjadi kebenaran dan melakukan. Nah, misal sederhana ini, saudara mau uang, saudara selalu berdoa minta uang, tapi saudara tidak perhatikan hidup saudara sebetulnya sesuai kehendak Tuhan nggak? Nah, gampang. Kalau saudara hidup sesuai kehendak Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, saya suka selalu bertanya di kantor-kantor dimanapun terhadap orang-orang Kristen. Orang yang mau menyenangkan Tuhan itu rajin apa malas? Pasti dia rajin. Karena kalau malas kan Alkitab juga larang kan, belajar sama semut. Yang kedua, orang rajin pintar apa bodoh? Pasti dia pintar, tidak mungkin dia bodoh. Sekalipun perbedaan IQ tiap orang beda-beda, tetapi orang yang rajin dia akan pintar. Pintar paling tidak seturut atau maksimal sesuai dengan IQ yang dia punya. Yang ketiga, orang kalau sudah takut Tuhan jujur apa tidak? Pasti dia jujur. Maka akses yang keempat, orang takut Tuhan tanggung jawab apa tidak? Pasti dia tanggung jawab, karena takut Tuhan ingin memuliakan Tuhan. Dan itu adalah bisnis dia tiap hari, bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan orang seperti ini, saudara, kalau dia bekerja kira-kira ya akan tahan banting atau cengeng, pasti dia tahan banting, karena dia tahu hidupnya akan dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Nah, kalau ada orang rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, ya, dan tahan banting, kira-kira orang seperti ini kalau kerja berhasil apa tidak ya? Sederhana bukan? Pasti berhasil. Nah, keberhasilan di dalam pekerjaan yang dikerjakannya itu akan menjadi sebuah tingkat kepuasan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, itu yang mestinya kita pikirkan dalam hari-hari kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita ini dalam kemuliaan nama Tuhan itu. Itu akan menjadi gairah tersendiri bagaimana kemudian kita menjadi the winners di dalam kehidupan kita, di dalam pertandingan yang sedang kita hadapi. Nah, inilah mestinya yang kita kejar, saudara yang kekasih, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang meninggikan, yang mengagungkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan bagaimana kita melewati hari-hari kita di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita betul-betul mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan itulah bisnis pertama dan utama kita, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan dan dihidupi di dalam dihidupi olehnya, hidup di dalamnya. Ya.
Maka dengan demikian saudara-saudara, berkat Tuhan akan datang dengan sendirinya, bukan? Rezeki akan datang dengan sendirinya. Indah, bukan? Nah, jadi jangan dibolak-balik, lipat tangan, berdoa, minta kaya. Apalagi kau kasih persembahan, lalu minta sekalian sekian kali lipat. Penjahat kamu. Bagaimana kau bisa hitung-hitungan sama Tuhan? Semua rezekimu datang dari Dia. Satu waktu saya akan bicarakan hari ini. Coba pikir baik-baik. Apa hakmu untuk meminta balik? Enggak, memalukan itu. Lalu orang berdalih, kita kan anak Tuhan. Itu anak Tuhan nggak tahu diri namanya. Sudah dikasih masih ngotot. Kan begitu toh? Tidak tahu bersyukur itu namanya. Mestinya kau bersyukur bisa memberi persembahan. Karena apa yang kau punya datang dari Tuhan. Bukan habis kasih minta lagi. Nah, ini kejahatan gereja yang sangat rakus terhadap uang. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau hidupmu benar, hidupmu sesuai, berkat Tuhan akan datang. Dan kalau berkat Tuhan datang, kau tahu bersyukur, kau beri persembahan. Nggak ada hitung-hitungan di sana. Mestinya sukarela seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita bergerak dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menyadari satu keutuhan di dalam hari-hari kita. Nah, mari kita kenali tipikal, mari kita kenali model-model yang ada di sekitar kita, orang-orang seperti kayak apa kan begitu. Supaya kita bisa belajar. Banyak orang sekarang merevisi doanya, seakan-akan doanya menjadi doa yang tidak lagi terlalu materialistis begitu ya. Tetapi sebetulnya gayanya hidupnya yang nggak berubah. Ya, inilah basa-basi perubahan namanya ya. Jadi kita juga harus hati-hati tidak terjebak. Pohon dikenal dari buahnya. Bukan sekedar statementnya, bukan sekedar pernyataannya. Nah, jadi ini menjadi modal pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi hidup tanpa kekhawatiran? Yang salah adalah pertama tadi kita mencari kehendak Tuhan. Kedua, kalaupun kita khawatir, itu haruslah khawatir dalam kerangka kehendak Tuhan itu sendiri. Artinya kita kan manusia terbatas, Tuhan mah tidak terbatas. Tuhan bisa apa saja, kita tidak, kan begitu toh. Jadi kalau kita kemudian mempunyai kekhawatiran, biarlah kekhawatiran, jangan-jangan ada sebuah peristiwa kemudian kita tidak setia. Jangan-jangan orang yang saya bimbing ini kemudian jadi berbuat dosa. Nah, itu kekhawatiran yang membuat saya berjaga-jaga. Tapi bukan kekhawatiran yang membuat saya kemudian merenung, meninabobokkan diri lalu diam di situ. Salah. Jadi kekhawatiran yang benar adalah kekhawatiran kalau saya tidak setia di dalam mengiring Tuhan atau orang yang saya bimbing tidak setia. Nah, karena kekhawatiran itu harus ditumbuh kembangkan sehingga dengan begitu saya bertindak dengan benar, saya bertindak dengan jitu. Bagaimana? Supaya saya tidak jatuh. Maka saya makin giat lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tadi itu. Terus saya melatih diri saya hidup benar sesuai kehendak Tuhan itu. Terus saya melatih diri saya untuk jujur di hadapan Tuhan itu. Begitu saudara. Sehingga aspek yang kedua menjadi sangat penting bagi kita. Kekhawatiran yang harus kita olah sedemikian rupa di dalam korelasi menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan dalam kerangka menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri. Menyenangkan diri adalah sebuah kesalahan. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini menjadi amat sangat menarik saudara kehidupan keimanan kita. Hidup iman kita itu akan menjadi hidup iman yang bermutu. Hidup keimanan kita itu akan menjadi kemuliaan yang luar biasa. Nah, ini yang saudara-saudara mesti jalani di dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga dengan demikian marilah kita khawatir kalau kita ini jalannya bengkok. Tetapi tidak berhenti. Dengan demikian hati-hatilah kau berjalan supaya jangan bengkok. Kan begitu. Ya, kadang-kadang orang terlalu overacting saya bilang ya. Saya begini, saya dekat Tuhan, saya begini. Padahal kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan apa yang dikatakannya. Sepertinya dia berdua sama Tuhan itu dekatnya setengah mati, tapi kelakuan hidupnya kok jauh amat. Ya, kita kadang-kadang melihat banyak sekali kejutan-kejutan dalam hidup orang Kristen. Karena terlalu banyak dengan pernyataan tetapi tidak dalam perbuatan. Terlalu banyak khotbah yang bagus-bagus, yang enak didengar, tetapi tidak sesuai dengan kehidupan. Ya, orang yang berkhotbahnya atau kemudian menjadi sangat berbeda dengan hari-harinya. Nah, ini penting untuk kita cermati dengan serius supaya kita bisa melihat, kita bisa mengukur mana yang seharusnya benar dan tidak. Jadi kembali lagi dulu, bagaimana kita belajar khawatir terhadap hal yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetapi khawatir yang tidak membuat kita diam, tetapi justru berjaga-jaga. Nah, ini yang perlu. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, pertandingan-pertarungan dalam kehidupan kita itu kan makin sengit, ya, makin spesifik, karena dalam rangka ingin dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa, kekhawatiran hal yang normal karena bagian daripada kemanusiaan yang terbatas ini. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kalian, yaitu murid-muridnya, akan tergoncang. Tapi Petrus bilang apa? Guru,
Orang lain boleh tergoncang, aku tidak akan. Sekali-kali tidak. Kalimat Petrus begitu heroiknya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Sederhana saja. Di dalam heroiknya kalimat Petrus itu ternyata dia harus menelan ludahnya. Karena ternyata Petrus menyangkal Yesus. Jelas bukan? Nah sekarang mari kita kembali untuk memahami lagi atau menyadari lagi atau mengerti lagi. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan tadi itu, bagaimana kemudian hari-hari itu menjadi hari-hari yang tidak sederhana. Apalagi yang terjadi saudaraku. Nah yang berikut aspek yang ketiga. Yang perlu untuk kita jaga di dalam pergumulan kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup melayani Tuhan atau bagaimana kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah aspek yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Wah ini saya suka. Artinya begini, ketika kekhawatiran datang dalam rasa kemanusiaan, ingat, kekhawatiran yang seharusnya itu kan khawatir tentang kesetiaan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kan kadang-kadang khawatir, kalau nggak punya uang, khawatir nanti kalau gini, kalau gitu kan selalu juga muncul. Toh? Nah itu yang dengan segera, jangan sampai kita terjebak di situ, maka kita harus belajar dikatakan serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan. Apa? Caranya bagaimana? Ini Tuhanku serahkan kekhawatiranku. Nah itu tidak berbentuk pasif seperti itu. Itu harusnya bersifat aktif. Menyerahkan kepada Tuhan adalah dengan tidak diam di situ, tidak tenggelam di situ, tapi terus melakukan pencarian akan kebenaran kehendak Allah. Melakukan tiap kehendak Allah. Jadi bukan berhenti diam merenung dan berpikir kapan itu selesai, tetapi dengan aktif selalu hidup dalam kebenaran Allah, sehingga kemudian saudara dikuatkan dan itu bisa dilewati dan saudara kuat menanggungnya tanpa harus terjatuh di dalamnya. Karena apa? Jangan lupa, ketika saudara digoda dengan kekhawatiran tentang sandang, pangan, papan, ya, tentang uang itu, jangan lupa, di situ iblis sedang berputar-putar untuk siap menerkam saudara. Kekhawatiran adalah pintu yang paling efektif buat setan masuk. Kekhawatiran bisa membuat saudara takut dan takut membuat saudara salah bertindak. Setan akan terus menakut-nakuti saudara dengan fakta hidup yang memang faktual. Yang dengan mata telanjang bisa kita lihat hidup ini susahnya luar biasa. Tetapi tidakkah cukup juga kesaksian iman bagi kita bagaimana orang-orang beriman bisa melewati persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi kita juga harus belajar, bukan? Sehingga kita tidak bisa belajar satu sisi, tapi kita selalu belajar dua sisi. Sehingga dengan demikian kita seimbang memahami pergumulan kehidupan ini. Kita seimbang menjalani hari-hari kita dan kita seimbang bagaimana memenangkan pertempuran kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah amat sangat indahnya kalau hidup kita seperti itu, bukan? Nah, satu pengalaman memenangkan diri dari kekhawatiran akan menjadi pengalaman berharga yang terus mengikuti dalam jalan kehidupan kita. Karena itu, jadilah the winners. Jadilah pemenang, bukan jadi pecundang. Jalanilah hari-harimu, ya, jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Kekhawatiran pasti ada, tapi lewatilah di dalam takut akan Tuhan. Bukan pasif, tapi bertindak dalam kehidupan. Ya, sehingga dengan demikian kita betul-betul unggul dalam hari-hari kita. Saya tiap kali kalau menceritakan bagaimana perjalanan hidup saya selalu kan berkata kayak dongeng saja. Nah, itu bahasa saya yang paling tepat menggambarkan apa yang saya jalani. Saya hanya bisa berkata betapa baiknya Tuhan. Ya, seringkali sebetulnya ada rasa penyesalan dan muncul kekhawatiran ketika saya memilih beberapa pelayanan yang kemudian tidak mendatangkan uang. Sudah tidak mendatangkan uang, menghabiskan banyak waktu saya. Padahal waktu yang saya habiskan itu bisa saya pakai untuk waktu khotbah kemana-mana, dan khotbah sama dengan amplop, bukan? Ya, sehingga seringkali kalau kita pikir, saya kadang-kadang suka bertanya pada diri saya kalau saya banyak pelayanan, Pak Bingman banyak sekali pelayanan luar biasa, pelayanan kesana kemari. Lalu saya segera evaluasi diri saya. Ya, kelihatannya saya hebat pelayanan sana sini, khotbah sana sini. Tetapi apa bedanya saya dengan orang-orang lain yang sedang cari makan, cari uang? Tahu saya cuma makan ya dari khotbah-khotbah kan gitu lah. Akhirnya nggak ada satupun saya kerja atau khotbah atau melayani yang tidak mendatangkan uang. Nah, kalau gitu sebetulnya saya khotbah untuk Tuhan apa untuk uang? Nah, itu kan pertanyaan serius. Ketika saya pikir, saya memilih beberapa hal oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga saya mengerjakan banyak pelayanan yang menghabiskan separuh dari waktu saya dan itu tidak mendatangkan uang. Dan waktu saya yang habis itu akhirnya yang jadi uang jadi nggak jadi uang kan begitu kan? Uang berkurang yang mesti datang malah nggak datang. Ya. Tetapi saya lihat bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Kadang-kadang saya khawatir, yes.
Tapi kemudian saya malu dan saya harus berkata, Tuhan baik, aku yang payah. Tuhan itu luar biasa. Ya, sehingga saya makin hari makin merenung dan makin berpikir lalu berkata, Tuhan terima kasih. Begitu baiknya Engkau dalam hidupku. Ampuni aku kalau kemudian aku seringkali merasa menyesal mengambil keputusan yang kuanggap tidak terlalu pas. Aku juga berdoa dan memohon pengampunan dari Tuhan karena seringkali juga ada perasaan-perasaan khususnya kebutuhan anak-anak jadi khawatir. Waduh nanti ini gimana? Waduh nanti ini gimana? Padahal entah berapa kali Tuhan terus berbuat hal-hal hebat dalam hidup ini. Sepertinya nggak pernah cukup untuk bisa saya pahami. Karena itulah saya berdoa dan terus belajar mencari kehendak Allah seraya mengakui Tuhan ampuni aku. Saudara-saudara, saya harus jujur untuk berkata tidak mudah untuk hidup tidak dalam kekhawatiran. Ya, orang mudah saja berteori dan bicara, tapi bagaimana menjalaninya? Kita perlu kejujuran dan saya akan berusaha untuk selalu jujur karena saya ingin mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Saya ingin bertumbuh di sana. Saya ingin menjadi seperti apa yang Dia mau, itu rindu saya dan itu rindu saya juga pada saudara-saudara. Ayolah, mari kita bangun sama-sama belajar untuk memilih yang benar, tidak sembarang. Sehingga kita tidak terjebak pada jebakan-jebakan yang salah di kehidupan ini, perangkap-perangkap busuk yang ada, yang bisa menjebak dan kemudian menodai iman percaya kita. Ayo bangunlah. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ayo bangunlah. Jangan lagi khawatir dan jangan tenggelam di sana. Kalaupun kau mau khawatir, khawatirlah akan hidup keberimananmu. Supaya dengan demikian kau terus berjaga-jaga dalam hari-harimu. Tak menjadi besar kepala, tak menjadi sombong. Sehingga akhirnya saudara tidak masuk dalam perangkap si setan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menuntun, membimbing tiap langkah-langkah kita. Dan Tuhan mau kita hidup diwarnai dengan gegap gempita kemenangan, menang atas kekhawatiran. Sehingga biarkan dunia bertanya, bagaimana cara Anda bisa memenangkan hidup ini? Bagaimana cara Anda bisa begitu tenang sehingga tidak dililit oleh kekhawatiran? Dan saudara dan saya sebagai orang Kristen punya jawabannya. Selamat hidup tanpa kekhawatiran yang salah. Tapi biarkanlah engkau terus bergumul untuk makin setia. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur dan terima kasih. Kalau pada kami diberikan firman hidup yang membimbing, menuntun tiap langkah-langkah kami. Ajar-ajari kami hidup sesuai kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami tidak hidup dalam jalan yang salah. Tetapi sungguh-sungguh bisa hidup dalam kebenaran Tuhan yang luar biasa itu. Kami serahkan hidup kami, tiap langkah kami, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak terjebak dalam kekhawatiran apalagi terhukum terkurung di sana. Kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.